mengejutkan mereka bisa menghasilkan gol di awal meskipun itu kesalahan dari Di Marco. Tapi mentalitas Italia sangat patut diacungi jempol sih. Bagaimana mereka tetap bisa melanjutkan strategi mereka, melanjutkan rencana mereka tanpa terpuruk begitu dalam dengan gol cepat dari Albania. Dan kalau kita ngelihat dari proses golnya Bastoni, itu sangat bagus banget ya dari permainan sayap. Ya kan dioper dan sundulan kan ya? Sundulannya juga bagus. Halo Tifosi, welcome to Pinball, Alpinball, bukan. Opini Football, sebuah konten sepak bola yang membahas sepak bola dari seluruh dunia, khususnya Serie A Italia. Tapi kali ini, karena kita sedang berada di fase Piala Interkontinental gitu ya, kita akan membahas Euro. Interkontinental gimana? Iya dong, kontinental dong. Iya, oke. Jangan motong-motong. Pokoknya ya Euro 2024 dah. Gitu, pokoknya kita lagi bahas Euro 2024, teman-teman. Dimana kita di episode kali ini akan membahas rekap Italia melawan Albania dan juga nantinya akan kita prediksi nih antara Italia melawan Spanyol. Sebelumnya gue minta maaf nih dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Kita cuma berdua ya, gue bersama Aryo. Jatuh. Aryo, bintang Cacar Nugraha. Gitu ya. Karena di dewasa ini kadang ada-ada aja ya. Ada-ada aja. Ada yang tiba-tiba sakit. Ada yang tiba-tiba lembur. Ada yang tiba-tiba nggak mood. Ada tuh. Ada yang nggak mood katanya. Semuanya ada. Enggak sih, enggak. Berlebihan banget kayak nggak mood kesannya. Wah, ada apa nih? Gitu. Enggak. Ada masalah ya? Iya, drama banget. Ya enggak lah, cuman kan maksudnya ya gitulah ya. Siapa tahu kan ada something di rumah gitu ya. Oke, teman-teman sebelum kita mulai pembahasan kali ini, jangan lupa juga kita udah punya link saweria nih. Boleh disawer biar kita bisa beli gorengan yang lebih fancy gitu ya. Mungkin nantinya bakal ada misalnya ada apa? Croissant atau pineapple coklat gitu ya. Escargot. Jadi biar kita escargot gitu. Dan juga ayo sponsor yuk masuk yuk ini biar kita nggak ngebleng gini nih. Enak kan kayak waktu itu kan episode kemarin kan ada sponsor seru tuh. Jadi kita bisa bacot lip service gitu. Dan juga jangan lupa subscribe teman-teman. Dan terima kasih juga untuk para subscriber nih udah ada di 3.500. Semoga abis episode kali ini jadi 5.000 ya teman-temannya. Tolong kasih tahu ke teman-temannya yang lain bahwa ada channel ini yang ngebahas Serie A Italia, titik beratnya ke sana gitu. Dan kita bisa berdiskusi juga di sini karena kita sebagai host juga tapi sebagai pembalas komentar juga. Jadi kita bisa berdiskusi banget pokoknya. Gitu teman-teman. Oke, langsung aja masuk ke pembahasan teman-teman ya. Jadi Italia lawan Albania. Mungkin gue buka dulu dari gol cepat. Jadi gol Albania yang dicetak oleh dibacanya Bahrami ya. Gue bacanya gitu aja. Bayrami. Itu adalah salah satu gol tercepat di Euro kalau nggak salah. Dan gol tercepat di Euro. Gol tercepat di Euro. Betul. Itu cuma 23 detik ya. Bapak produser ya. 23 detik di mana pemain kesayangannya Rinaldi Rizky kok ngelempar. Anda bukan pernah marahan Di Marco. Anda bukan pernah marahan. Jadi lemparnya yang benar, yang deket-deket aja. Nggak usah jauh-jauh kayak gitu. Terus ngopernya ke Bayrami langsung dieksekusi. Itu bagus banget sih menurut gue. Asis yang bagus. Asis Di Marco bagus ya. Itu ala-ala Pratama Arhan. Twisted Pratama Arhan. Si Di Marco. Terus menurut gue pengambilan keputusannya Bayrami sebagai pemain yang bermain di Serie A. Ya. Dia itu juga ya bagus lah. Karena kultur Serie A itu kan emang kompetisi terbaik kan. Kompetisi terbaik cuy. Karena emang koefisiennya ada di atas. Yoi. Dan itu gol yang cukup cantik sih, cukup cermat dan finishing yang baik gitu ya. Tapi gue bakal bahas permainan Italia secara keseluruhan karena Italia berhasil comeback akhirnya. Mungkin di babak pertama lu bisa jelasin dulu gimana menit per menit ya, mungkin nggak detail banget lah ya. Tapi gimana comebacknya Italia, bangkitnya Italia setelah gol tersebut. Coba. Gue mesti bilang dulu nih, calcio e torna a casa. Yang calcio-nya saya tahu. Football is coming. Football is coming home. Iya. Jadi football is still at its home. Karena kan juara bertahan kan. Oh iya. Ya,
Oke lah. Oke lah. Jadi tanpa perlu football is coming home ya, mungkin kita bisa melihat bagaimana comebacknya Itali setelah gol yang sangat shocking. Benar. Gue inget baru nonton, gue ngambil air nih. Iya, kayak gini. Ya. Terus gue tiba-tiba, iya kayak gitu. Terus gue tiba-tiba, anjir kok TV-nya teriak-teriak nih. Terus gue liat, hah? Komentatornya ngomong kan, gol tercepat Euro. Terus, gol tercepat, oh Italia kali. Pas gue lihat ternyata Italia yang kebobolan. Italia kebobolan. Ternyata Albania 1-0. Dan itu sih, maksudnya, oke Albania underdog, sangat ya mungkin ekspektasi orang-orang di bawah lah dibandingin tim-tim lain, bahkan tim-tim yang mungkin sudah agak meredup seperti Belgia dan Kroasia, Albania pasti di bawah mereka kan. Di atas kertas iya. Di atas kertas iya. Jadi dan ekspektasi orang pastinya seperti itulah rata-rata. Tapi ternyata Albania menyimpan begitu banyak pemain Serie A. Iya. Ya. Dan ketika melawan Italia mereka juga bukan tanpa perlawanan, mereka sangat merepotkan. Bahkan di babak kedua Italia juga bisa dibilang nyaris tanpa kesempatan. Iya. Ya, dan Kalau nggak salah ada satu dari Di Marco. Di Marco, iya. Dan apa sangat mengejutkan mereka bisa menghasilkan gol di awal meskipun itu kesalahan dari Di Marco. Tapi mentalitas Italia sangat patut diacungi jempol sih. Bagaimana mereka tetap bisa melanjutkan strategi mereka, melanjutkan rencana mereka tanpa terpuruk begitu dalam dengan gol cepat dari Albania. Dan kalau kita ngelihat dari proses golnya Bastoni, itu sangat bagus banget ya dari permainan sayap, ya kan dioper dan sundulan kan ya. Sundulannya juga bagus. Lalu yang gua nggak sangka adalah Barella ngegolin nggak lama setelah itu. Dan kalau bedanya golnya Barella ini lebih karena kecemerlangan Barella versus teamwork yang dihasilkan melalui gol Bastoni. Kalau untuk Barella ini emang gol Barellanya si individual, dia mengambil keputusan dengan begitu cepat. Karena kalau lu lihat bola itu mantul ya, bukan operan kan, mantul kan. Mantul, mantap betul. Mantap betul. Dalam waktu yang begitu cepat dia memutuskan nendang dengan kaki bagian luar dengan akurasi yang luar biasa, itu keren banget. Iya, mungkin gue nambahin juga Tang ya. Permainan Italia menurut gue setelah golnya itu ternyata mentalitas pemain Italia itu nggak terpengaruh juga. Gue juga angkat topi buat Di Marco yang tetap bermain sebagaimana dia biasanya gitu ya. Dia nggak terpengaruh akan kesalahannya gitu. Itu mungkin sebuah mentalitas yang bisa kita contoh juga walaupun kita bukan pemain bola ya, ketika menghadapi sesuatu yang nggak works gitu ya, dan ataupun mungkin bisa dicontoh juga sama pemain-pemain timnas kita, hopefully di pertandingan ke depannya. Iya, itu sedikit harapan gue lah. Terus di pertandingan itu tim Albania itu kalau lu lihat supporternya banyak banget. Itu kayak merahkan stadion itu bener-bener ada di situ. Nah itu menurut gua orang-orang Italia ini emang punya perhatian tinggi ya, dan mentalitasnya tuh bener-bener kelihatan. Ini balik lagi ke mentality teman-teman. Mungkin ini kata yang paling banyak disebut mungkin di episode kali ini ya. Tapi itu emang bener-bener apa ya? Mempengaruhi gimana Italia bermain dalam sebuah tim. Gua selain Bastoni tadi yang kita mungkin udah cukup familiar di Inter, tapi ternyata Calafiori menurut gua juga jadi tembok yang kokoh gitu ya. Ini sebuah duet yang menurut gua udah lama juga nggak dilihat di timnas Italia ya. Nggak lamanya tuh mungkin bukan bertahun-tahun banget ya, tapi kayak 4-5 tahun terakhir tuh kayak akhirnya duet ini nih yang dapet nih, yang ngegigit menurut gua. Karena seingat gua Calafiori waktu kemarin di kualifikasi tuh kayaknya nggak dibawa ya. Atau masih dicadangin, gue agak lupa. Gue nonton yang lawan Turki, tapi ya gue nggak. Iya, gue nggak ngelihat Calafiori ini. Ataupun kalau misalnya main ya, sorry correct me if I wrong teman-teman nanti ya gitu. Tapi di pertandingan kemarin Calafiori itu bermain kayak bukan orang yang baru punya satu caps. Dia nggak main Tang di sebelum-sebelumnya. Dia kayak bukan orang yang punya caps sedikit, kayak orang udah punya 50-70 caps gitu. Jadi dia tenang banget gitu. Dia ngebawa warna baru banget di pertahanan Italia. Nah itu kredit pertama yang mau gue kasih. Terus juga menurut gue Di Lorenzo dan Di Marco tadi balik lagi tetap bisa bermain
sebagai sayap yang naik turun tanpa lelah, determinasi tinggi, yang membuat di babak pertama ini kelihatan banget permainan Italia itu fluktuatif banget, Tang. Yes. Ini khas Spalletti-nya, kayak Spalletti waktu megang Napoli ya. Jadi pemain-pemain itu kayak dikasih kebebasan lari, yang lari ke kanan bisa dua pemain misalnya, tapi ada yang nutup di sana. Nah, gua ngelihat itu sih fluktuatifnya di sana gitu. Nah, terus juga Jorginho ternyata masih cukup vital gitu ya di sentral lapangan Itali, dan Barella ini kalau gue ngelihatnya di babak pertama terutama Tang ya, di mana Albania juga mungkin masih terlena dengan gol cepatnya mereka. Barella ini bisa memberikan permainan berkelas dari individunya dia sendiri gitu. Jadi karena gue juga ada ini Tang, ada ngelihat juga gitu ya, Barella di babak kedua itu tuh dia kayak bermain ala-ala apa ya, kayak Jude Bellingham gitulah. Jadi trequartista ala-ala gitu. Tapi sebelum masuk ke sana, gue di babak pertama dulu ya gue ngelihatnya permainan Italia udah benar-benar fluktuatif tuh di babak pertama, dan bersyukurnya dapat 2 gol. Karena di babak kedua gue rasa Albania ini udah mulai bangkit nih. Jadi udah mulai kayak mungkin diberikan koreksi lah ya dari pelatihnya, dan akhirnya mereka ini di babak kedua menurut gue lebih solid, dan bahkan mereka yang lebih mendominasi permainan gitu. Itali kayak agak dijaga untuk nggak bisa masuk ke kotak penalti mereka, atau nggak bisa memberikan kesempatan yang baik gitu. Jadi teman-teman gue di kantor pada bilang, Italia siapa pemainnya, nggak ada yang terkenal gitu kan ya, maksudnya lagian di Serie A kayak mereka gimana sih gitu. Biasalah fans non Serie A gitu ya, para Muggle-born gitu. Jadi gue nggak heran sih kalau misalnya Italia bisa ngelaju jauh gitu ya. Mungkin, dan gue masih ngefavoritin Italia bisa juara gitu. Kalau misalnya emang mereka bisa mempertahankan mentalitas seperti ini gitu. Karena kelihatan banget soliditasnya mereka gitu ya. Itu benar-benar kelihatan juga, dan permainannya juga Italia nggak ngebosenin sebenarnya. Cukup menghibur lah. Gitu. Meskipun di babak jatuh lagi. Sorry. Meskipun di babak kedua Italia menurut gue gimana ya? Iya memang di babak pertama fluktuatif, banyak atraktifnya juga. Cuma di babak kedua agak stagnan sih. Iya benar. Dan iya sih, gue mungkin sedikit menambahkan dari lo. Memang Calafiori dia bukan hanya menjadi benteng yang begitu bagus di belakang, tapi kalau kita lihat Italia ketika menyerang berani bermain dengan highline. Dan merefleksikan banyak sekali tim di Serie A musim ini yang berani seperti itu. Dan juga kita melihat peran center back yang udah nggak lagi harus malu-malu jaga belakang doang. Calafiori ketika menyerang juga cukup fundamental, cukup krusial dia dalam membantu penyerangan. Dia bisa dibilang menjadi nyaris seperti di playmaker gitu posisinya. Dia menempati posisi itu ya, meskipun mungkin kreativitas dan dampaknya nggak sebesar itu. Cuma kehadiran dia di situ memberikan opsi dan juga escape plan dari pemain semisalkan menyerangnya buntu gitu. Dan gue melihat Calafiori ketika mendapatkan bola di tengah lapangan, dia juga tenang, dia juga berani membawa bola meskipun sedikit-sedikit, dia tahu harus ngasih bola itu ke siapa. Itu kalau dari Calafiori. Dan kalau dari Barella, gue dari awal nonton Inter musim ini, terutama waktu Inter lawan Juventus, di mana gue menyaksikan kehebatan Inter musim ini ya. Ketika orang-orang bilang Thuram, Lautaro, Calhanoglu, gue ngeliat Barella itu sangat amat penting. Dan gue melihat Barella ini pada saat itu ya, saat itu tuh nyaris seperti Sergio Busquets. Dalam arti bukan cara mainnya, tapi dalam arti orang banyak yang nggak sadar. Sebenarnya motornya tuh di dia. Ngerti. Jadi Barella itu waktu lawan Juventus sangat amat penting karena semuanya berputar di dia. Memang yang shiny itu ya dari Calhanoglu, Martinez, Thuram itu kelihatan jelas banget. Tapi kalau nggak ada Barella itu bola nggak akan gerak kemana-mana. Dan di timnas Italia, gue sebenarnya belum lihat efek dia sebesar itu. Cuma dia man of the match dan dia mencetak gol yang sangat amat luar biasa. Gue tentunya sangat
penasaran untuk melihat kelanjutan dari permainan Barella di Italia. Iya. Benar. Karena kalau di depan, gue melihat Chiesa bagus. Cuma seperti yang sering gue lihat di Juventus, Chiesa ini memang memiliki kengototan, memiliki skill dan juga kecepatan. Cuma kadang dia sering bermain dengan brute force gitu loh. Jadi coba terus. Sementara kalau kita melihat dari permainan melawan Albania kemarin, Italia itu banyak buntu di depan. Dan ini juga yang gue sayangkan. Gue senang sih dengan performa Chiesa kemarin, bagus kok. Cuma gue merasa apakah tidak sebaiknya Retegui itu dimasukkan lebih awal gitu untuk menggantikan Scamacca. Karena untuk memberikan variasi penyerangan lah. Karena gue juga senang melihat Retegui di timnya. Dan gue rasa di timnas tuh harusnya dia diberikan kepercayaan lebih. Jadi ketika udah sangat stagnan di babak kedua gitu kan, udah mentok, Chiesa juga nyoba penetrasi tapi gagal terus. Harusnya bisa lah pemain-pemain lain diberikan kesempatan. Iya. Mungkin itu yang jadi catatan ya di pertandingan Italia lawan Albania kemarin. Semoga kedepannya Spalletti itu bisa lebih cermat juga untuk mengganti pemainnya karena menurut gue setuju juga karena Retegui ini punya kemampuan dan warna yang berbeda gitu. Kalau Scamacca itu memang dia bisa jadi target man, memang goal getter juga gitu dan pembuka serangan juga, tapi Retegui ini memberikan dinamis gitu, kayak ngasih dinamisme dan gue rasa bisa lebih klop dengan sayap-sayapnya yang Italia punya gitu ya. Kalau Scamacca kan emang jadi dia yang seakan-akan jadi dia yang diservis, tapi kalau Retegui bisa dia yang lari sini, lari sini. Kalau Scamacca lebih tradisional lah ya sebagai striker. Kalau Retegui lebih, meskipun gue agak terkecoh sih karena waktu pertama kali gue lihat Retegui dandannya kayak Neymar zaman dulu sih. Iya. Terus dia pakai apa tuh? Ini kan talian gitu. Tapi ternyata mainnya nggak yang skillful gimana. Cuma sangat menarik untuk ditonton lah. Iya. Nah, ini sebelum kita masuk ke prediksi ya teman-teman ya, gue mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Abang Kaus Kaki Lautaro. Ucapan terima kasih karena nggak ngerokok episode gaji Barella. Biasa. Ya di episode kali ini juga kita bebas asap rokok ya, Abang Kaus Kaki Lautaro, karena kami berdua ya nggak mau ngerokok aja gitu sebenarnya. Nah terus ada Bram, semangat terus bahas bursa transfernya. Wah ini harus segera ini kita buat episode bursa transfer nih. Siap Bang Bram, terima kasih. Oke, selanjutnya ada pertandingan antara Spanyol lawan Italia di pertandingan kedua Euro di fase grup ini, di mana Spanyol ini kemarin menang 3-0 lawan Kroasia yang gue juga agak bingung Tang. Kenapa Kroasia yang maksud gue sebenarnya secara materi pemain juga masih oke. Ada Modric, Livakovic, ada si Gvardiol gitu. Tapi nggak tahu kayak nggak nyetel aja gitu di Euro kali ini. Dan ini gue mau update sedikit gitu ya. Di kita hari tag ini, Albania itu berhasil mencuri poin dari Kroasia. Kroasia gagal mendapatkan kemenangan ya. Tergantung dari sudut pandang mana kalian mau ngelihat. Tapi skornya berakhir 2-2. Jadi Kroasia masih belum menang tapi ada kemajuan karena berhasil mencetak 2 gol lah paling enggak. Nah itu. Kalau gue ngelihat ya Tang ya, mungkin gue sebelum masuk ke prediksi gue mau bahas dulu Spanyol. Spanyol ini gimana ya? Gue ngelihatnya ini kan sebenarnya tim transisi Tang ya. Maksudnya tim transisi adalah Spanyol nggak punya pemain-pemain bintang yang emang udah mateng gitu ya. Maksudnya bukan kayak dulu zamannya skuad Barca dan Madridnya yang mendominasi timnas dan akhirnya bisa membawa kekejayaannya Spanyol setelah 44 tahun. Nah tapi ternyata Spanyol memberikan kejutan buat gue pribadi gitu ya. Ini mengejutkan karena bisa menang 3-0 lawan Kroasia. Gue juga terkejut kenapa Kroasia juga agak gitu mainnya ya. Nah tapi Morata ternyata masih punya sentuhannya, masih punya nalurinya sebagai striker. Habis itu ada si Carvajal, terus ada si aduh gue lupa tuh si Fabian Rui yang gol kedua itu. Nah yang patut diwaspadai dari Italia adalah pemain yang masih membawa PR-nya ke kamar hotel di Jerman sana, Lamine Yamal, yang masih berumur 16 tahun, kelahiran 2007. Gue cukup kaget pas ngelihat umurnya dia dan kelahiran di 2007. Kayak 2007 gue udah cukup tua ya, udah melakukan dosa-dosa
besar mungkin nih, membohongin orang tua gitu kan. Kayak gitu-gitu lah maksudnya ya, enggak yang gimana-gimana. SPP. Nilep SPP gitu kan. Gue ngelihat Spanyol ternyata masih punya filosofi sepak bolanya dia ya, Tang. Yes. Maksudnya yang emang operan dari kaki ke kaki, dan ternyata yang perlu gua kasih kredit juga si Unai Simon. Unai Simon ini ternyata bagus juga ini kiper gitu. Dia kemarin berhasil nepis penaltinya Kroasia juga, dan menurut gua bermain di bawah Mister itu cukup baik. Dan kalau lu perhatiin komando-komandonya dia itu tuh ya gue nggak bisa denger juga apa yang dia ngomong ya, tapi maksudnya dia ngarahin pemain belakangnya gitu untuk tetap konsentrasi dan tetap aware. Nah itu kan kualitas seorang kiper yang memang dibutuhkan gitu ya untuk jadi sebagai tim juara gitu. Dan Dani Carvajal juga menurut gue tetap monster ya, karena dia juga bisa ngantongin Haaland di UCL dan jangan lupa juga mentalitas yang dia bawa juga ya mentalitas pemain juara nih, gitu kan. Nah ini sebenarnya jadi ujian sebenarnya buat Italia juga gitu ya, untuk ketemu Spanyol ini ya, untuk keluar dari grup neraka ini ya, karena gue ngelihat ada 3 tim yang sebenarnya berpeluang besar banget gitu ya, si Kroasia tapi sayangnya belum berhasil meraih kemenangan. Nah kalau lu ngelihatnya gimana, Tang? Kunci Itali atau prediksinya gimana nih untuk di pertandingan lawan Spanyol? Ya mungkin gue start dulu di episode sebelumnya gue sempat bikin statement bahwa gue kurang seneng sama Spanyol dari dulu, karena gue nggak tahu kenapa ngerasa Spanyol tuh tim yang angkuh, punya arogansi, dan juga ya memang mereka menang Euro 2008, Piala Dunia, dan Euro 2012 sih. Cuma gue melihatnya mereka tuh ketika masuk ke lapangan udah kayak memandang rendah lawan dan juga sering diving dan lain sebagainya. Ya jadi gue kurang suka. Nah, pribadi ya. Ini pribadi aja ya. Jadi tapi pertandingan Spanyol melawan Kroasia kemarin adalah pertama kalinya gue ngelihat Spanyol dan gue kayak, oh ini tim yang berbeda nih. Kultur-kultur lama itu udah benar-benar nggak ada gue ngeliatnya gitu. Karena di sini banyak up and coming players kayak Yamal dan juga masih si Pedri masih boleh lah ya. Masih dia overuse aja sih. Jadi kayak kita ngeliat dia kayak udah senior lama gitu kan, padahal di abuse anjir. Kalau Yamal kan masih boleh lah, dia mau ngerjain trigonometri, kalkulus dasar, bahasa Spanyol. Kalau si Pedri kayaknya dari dulu udah disuruh kerja. Suruh kerja anjir. Jadi gue melihat ada kombinasi antara experience yang dibawa oleh Morata, yang dibawa oleh Carvajal, dan ini bertemu dengan pemain-pemain muda yang masih mengembangkan karirnya dan ingin membuktikan diri. Benar. Tapi nyatanya mereka bermain jauh di atas ekspektasi gue pribadi, dan gue rasa di atas ekspektasi banyak orang. Karena bukan hanya dari kehebatan Yamal, tapi gue juga melihat Morata yang menjadi kapten. Gue kaget sih Morata jadi kapten. Jadi kapten. Dan dia berhasil membawa semangat timnya untuk lebih getol lagi bermain. Dan gue melihat gol-gol mereka juga bagus. Mereka benar-benar menguasai pertandingan. Meskipun kaki ke kakinya sudah tidak se ekstrim dulu ya. Mereka lebih direct sekarang. Terlihat dari posisinya juga yang imbang. Dan gue melihat balik lagi Rodri di tengah yang menjadi penguasa sepak bola. Yang menjadi penguasa sepak bola modern. Gue lupa lagi ada satu pemain itu, ternyata dia orang Spanyol ya. Yes. Dia si profesor itu. Gue tetap kaget dia mengalahkan Kroasia dengan 3-0. Apalagi yang gak kalah mengejutkannya adalah Kroasia yang terlihat gak begitu pengen menang. Jujur aja. Sorry to say, tapi gue melihat itu dari Kroasia. Kayak mereka udah nggak punya kebanggaan dan semangat yang dulu mereka miliki ketika Piala Dunia sebelumnya dan juga Euro sebelumnya. Jadi sangat disayangkan harus kebobolan 3 kali. Nah kalau untuk melawan Italia, gue setuju. Pemain seperti Yamal adalah tipe pemain yang sulit untuk dihadapi Italia. Dan juga dari strategi bertahan Italia yang cenderung lebih konvensional. Karena pemain seperti Yamal, gimana ya, dia terlalu punya banyak skill set yang bisa dia pilih untuk mengelabui pemain bertahan. Nah harapan pemain Italia harusnya gua rasa kalau melawan Spanyol harus mengantisipasi counter attack mereka yang juga cepat gitu. Mereka di sana punya Morata, punya Yamal, terus ada masih banyak lah pilihan lain yang bisa mereka manfaatkan.
kalau sampai Italia keasikan menyerang dan kecolongan, menurut gue akan sangat berbahaya. Mau sehebat apapun Calafiori, gue rasa kalau misalnya disuruh adu lari akan kesulitan sih gue rasa. Iyalah, sama anak-anak muda Spanyol ini ya. Iya. Yang masih bawa PR. Masih bawa PR. Ya. Mungkin gue nambahin Tang, kalau menurut gue Italia ini kalau misalnya memang mau mencuri kemenangan, pertama faktornya itu ada di Spalletti. Gimana bentar, gue coba elaborasi dulu. Jadi gimana Spalletti itu bisa cermat dari awal untuk siapa yang dijadiin starter. Menurut gue di sini bisa dicoba juga untuk, gue rasa bisa mempertahankan Scamacca dulu gitu ya. Lihat dulu 15 menit pertama kayak gimana. Tapi kalau misalnya it doesn't work, I think Retegui yang harus masuk gitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin gue nambahin juga nih, keseimbangan tim Italia itu harus dijaga benar-benar. Jadi Jorginho itu boleh ditaruh, tapi memang dia harus ada covernya nih Tang. Entah si Barella atau mungkin si Pellegrini yang bisa jadi box to box-nya gitu ya. Jadi dibarengin sama Jorginho dan mungkin bisa dicoba. Ini karena ada gosip-gosip juga nih yang gue dengar, di mana Barella juga bisa mau dicoba untuk jadi trequartista nih. Jadi mungkin gue berharap ini bisa jadi faktor kuncinya juga nih Barella ada di posisi trequartista ala-ala ini. Tapi karena gue ngerasa posisi trequartista di era modern ini tuh bakal beda sama trequartista yang kayak kita kenal mungkin zamannya Kakak, Riquelme atau whatever you name it gitu ya. Whoever you name it. Jadi Barella bisa jadi emang jadi pemain yang jadi trequartista tapi tipikalnya pekerja keras gitu. Mungkin kalau gue ngambil contoh kayak Kevin Prince Boateng di Milan gitu ya waktu Milan juara di 2012. Terus dengan Barella ada di posisi trequartista tadi, itu bisa nge-unlock juga gitu loh, opsi untuk bisa main umpan 1-2, mungkin bisa nge-unlock Chiesa di sisi kiri, bisa atau mungkin di sisi kanannya tuh ada siapa Italia kemarin tuh mainin kayak si Pellegrini gitu ya, atau mungkin nanti diganti sama mungkin El Shaarawy gitu, itu bisa jadi faktor X juga gitu. Nah itu sih gua rasa faktor itu yang bisa membuat Italia memberikan efek kejut ke Spanyol gitu. Dan gue nggak tahu Spalletti bisa main kayak gini apa enggak gitu ya. Tapi entah kenapa gue ngerasa kalau misalnya Italia bisa main kayak Inter Milan main dengan counter attack gitu ya. Nah itu gue rasa bisa jadi itu bisa udah pasti mencuri kemenangan. Karena biarin dulu Spanyol maju gitu ya, naikin posisi garis pertahanannya dia, dan akhirnya ya boom gitu, counter dengan taktikal yang biasa dimainin sama Inter gitu. Dan masalah Barella jadi trequartista ini, karena gue juga akhirnya jadi baca-baca ya, ternyata isu-isu Barella jadi trequartista tuh udah cukup lama. Kayak gue ngelihat dari salah satu media Italia di tahun 2019 dia juga udah ngebahas Barella, La Nuova Vita da Trequartista. Barella, the new life atau the new chapter of the trequartista. Jadi kayak memang sepak bola modern ini kan kita juga udah bahas beberapa episode, udah sering kita bahas. Mulai kembalinya trequartista. Kayak kita ngelihat juga di tim-tim besar lainnya kayak misalnya Belgia. Kevin De Bruyne itu sebenarnya mirip seperti trequartista. Meskipun dengan tanggung jawab defensif yang lebih besar dan juga keterbatasan dia dalam menyerang. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau Barella dijadikan trequartista, gua rasa dia akan lebih mirip seperti seolah-olah Pirlo lu dorong ke depan. Ketimbang yang mana dia akan memiliki kreativitas, visi dan opsi passing yang kemampuan passing yang begitu luas, tapi tanpa skill set dari flair dan juga skill dari trequartista yang tradisional. Ya kan? Ngerti. Jadi akan lebih simpel, seolah-olah lebih simpel tapi menghasilkan peluang yang lebih banyak. Dan tantangannya di Italia kalau mau mengobrak-abrik pertahanan Spanyol dengan cara ini adalah harus hati-hati dengan adanya Rodri. Karena Rodri ini dia jelas menjadi deep lying playmaker di situ kan. Dan kalau misalnya Barella disuruh ngelawan Rodri, gua rasa akan sulit juga. Ya kan? Karena kalau misalnya lo menempatkan Barella semakin di depan,
otomatis kan Italia akan menjadi lebih ofensif nih. Iya. Chiesa dan juga Pellegrini nggak mungkin dia work rate defensifnya nggak terlalu tinggi kan. Iya, ya benar sih. Kalau lu memaksakan Barella menjadi di tengah dengan permainan yang sama, maka si Yamal dan juga si Williams ya, Iya. dan juga Morata itu kesempatan untuk serang baliknya akan lebih mengerikan lagi. Apalagi kita tahu Di Marco juga suka nyerang kan. Iya benar. Jadi menurut gua riskan, bisa menjadi solusi. Cuma gua rasa kalau itu menjadi strategi utama agak riskan sih. Gua tetap lebih prefer Italia bermain seperti kemarin. Let's wait and see apa yang terjadi. Kalau diperlukan Barella diberikan offensive role yang lebih besar. I see. Make sense sih. Oke Tan, kalau menurut lu, kalau dari prediksi lu, Ya. pertandingan akan berjalan gimana dan skornya berapa? Wah ini sih gila ya. Gue rasa Italia lawan Spanyol kali ini akan lebih seru dari biasanya. Iya. Ya, gue rasa karena Italia bermain lebih atraktif. Spanyolnya juga ternyata lebih punya spirit gitu dibandingin sebelumnya. Spanyol yang dulu bermain dengan kaki ke kaki yang kadang terlalu membosankan, sekarang udah mulai berubah. Italia yang dulunya sangat defensif juga mulai berubah. Iya. Jadi gue rasa dengan tren baru ini, bukan tidak mungkin pertandingan akan menghasilkan banyak gol. Misalnya 2-2. Iya, tapi lu masih ngeliatnya seri ya? Iya, gue masih ngeliatnya seri. Gua pun ngelihatnya seri, tapi bisa jadi kecenderungannya itu Italia menang dengan selisih 1 gitu ya kalau gue ngeliat. Atau kalaupun menang juga Spanyol nggak lebih dari 1 sih menurut gua. Ini gua agak berat juga nih ngeprediksinya ya. Siapa yang menang berarti maksudnya? Gue sih berat di seri sih Tan. Ini for your information, gue bukan fans Italia garis keras juga kalau untuk nasional ya. Tapi gue ngeliatnya ini seri sih. 1-1 Tan. Oh, 1-1. Karena gue rasa pertandingan bakalan berjalan cukup alot sih. Dan dua tim akan sangat berhati-hati dalam melakukan eksekusi tembakan terutama. Gitu. Eksekusi tembakan itu kuncinya menurut gue. Karena kayaknya baik Italia ataupun Spanyol nggak akan bener-bener mau nembak atau mau kehilangan bola. Iya. Ketika kesempatannya itu bukan yang matang. Iya. Gitu. Nah, mungkin itu dari kita ya Tang ya. Iya. Dan ada lagi. Gua ada firasat ya. Donnarumma bakal punya peran penting di pertandingan ini. Firasat gue aja sih. For the sake of Italian football, saya setuju. Iya. Karena Donnarumma itu juga, ya gue nggak bisa lupain dia di Milan gimana ya, dia the magic man juga lah gitu ya. Walaupun gue agak sebel juga sama dia di waktu-waktu terakhir ini gitu ya. Tapi ya semoga dia nggak macam-macam lah. Mau nimpukin pakai duit juga nggak? Iya pengen. Tapi semoga jangan Alex Meret yang gimana. Alex editor kita aja kalau. Siap. By the way, Jerman bakalan lawan Hungari nih di pertandingan kedua ya. Gue nggak tahu nih bakal menang apa nggak tuh jawabannya Bang Bara. Semoga Toni Kroosnya dijagain sih. Oke, itu aja teman-teman Tifosi. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Ikut berdiskusi, berikan kritik dan saran juga buat kita. Bebas pokoknya. Gue berharap kita bisa ikut berdiskusi sehat juga nantinya dari komentar teman-teman semua. Jangan lupa juga follow sosial media kita teman-teman di @pinsport.com, itu ada di Instagram dan juga di TikTok. Subscribe juga dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode terbaru kita. Terutama juga sosial media itu ya, karena ada voice over yang paling wadaw, luar biasa pokoknya. Itu VO-nya dari planet yang lain memang. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih atas atensinya. See you on another episode. Bye-bye. Ciao. Bye-bye.